dari jurusan PKU Afrika angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tahan kardiorespirasi. Oke, kita mulai saja. Apa sih kardiorespirasi itu? Kardiorespirasi Kardiorespirasi endurance atau daya tahan kardiorespirasi adalah kemampuan sistem pernapasan dan sirkulasinya di dalam tubuh untuk mensuplai bahan bakar selama melakukan aktivitas fisik. Pada referensi yang lain juga dikatakan bahwa daya tahan kardiorespirasi adalah daya tahan kardiovaskuler. Daya tahan kardiovaskuler adalah kemampuan sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah untuk menunjang sistem metabolisme energi agar berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkannya ke jaringan yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Organ apa saja sih yang mencakup kardiorespirasi ini? Nah, organ dari kardiorespirasi sendiri yaitu ada jantung dan paru-paru. Daya tahan kardiorespirasi atau daya tahan jantung paru dipengaruhi oleh faktor umur, jenis kelamin, genetik, dan aktivitas fisik. Faktor genetik sendiri akan membedakan kapasitas jantung, paru, jumlah sel darah, dan hemoglobin seseorang serta jenis otot. Perbedaan kondisi fisiologis karena perbedaan genetik akan mempengaruhi daya tahan jantung paru seseorang. Salah satu penelitian yang dikenal dengan penelitian Birmingham dalam Jonathan Guntarach dan Catlin pada tahun 1992 menunjukkan bahwa angka kematian yang disebabkan oleh serangan jantung 5 kali lebih besar pada orang yang tidak aktif dalam berolahraga dibandingkan dengan orang yang aktif berolahraga. Dengan melakukan olahraga yang teratur dan sesuai dengan takaran, maka akan dapat membuat otot-otot jantung menjadi lebih kuat, lebih luntur, serta memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mensuplai darah ke seluruh tubuh. Olahraga teratur jantung akan menjadi lebih kuat dan lebih berdaya guna karena arteri yang mensuplai otot jantung mensuplai otot jantung dengan darah menjadi lebih besar ukurannya dan mengurangi risiko serangan jantung lebih lanjut. Melalui olahraga, jumlah darah yang dipompakan untuk setiap kontraksi bertambah dari biasanya 90 gram menjadi 250 gram atau lebih. Lebih lanjut, Jonathan Guntarach dan Catlin menjelaskan juga jantung dalam keadaan istirahat bagi mereka yang aktif berolahraga denyut jantungnya lebih sedikit, yaitu sekitar 60 kali per menit, dan bagi mereka yang tidak aktif berolahraga denyut jantungnya per menit mencapai 80 denyut. Dan ini berarti pada penghematan 28.000 denyutan per hari. Hal ini menggambarkan betapa beratnya kerja jantung bagi mereka yang tidak aktif berolahraga. Dengan berolahraga yang teratur juga dapat mempertinggi vitalitas paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ respirasi yang sangat berperan dalam penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Tentang peranan olahraga yang meningkatkan konsumsi oksigen maksimum telah diteliti oleh Dr. Cooper dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan bahwa mereka yang melakukan olahraga secara teratur, paru-paru mereka mempunyai kesanggupan untuk menampung 1, lebih banyak udara daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Pengukuran banyaknya udara atau oksigen di dalam paru-paru disebut VO2 max. Mereka yang mempunyai VO2 max yang tinggi dapat melakukan lebih banyak pekerjaan.
sebelum menjadilah dibandingkan dengan orang yang mempunyai VO2 max yang lebih rendah, lebih sehat dan lebih tinggi kesegaran jasmani. Seseorang yang lebih banyak oksigen dengan dapat diproses oleh tubuh. Dengan latihan olahraga yang teratur akan dapat mengambil banyak oksigen, yang berarti peredaran darah yang lebih baik dan sel otot akan lebih banyak mendapatkan oksigen dari pembuluh darah kapiler. Dengan demikian, mereka yang memiliki VO2 max yang tinggi akan memungkinkan mengaktifkan organ-organ fisiologis tubuh sehingga kapasitas organ tersebut dapat terpelihara dengan baik. Melakukan aktivitas fisik yang teratur sangat penting dilakukan untuk memperlambat proses penuaan umumnya dan khususnya untuk memperlambat penurunan kapasitas kardiorespirasi sendiri. Karena sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang dikutip oleh TK Jam tentang manfaat medis dari olahraga yang teratur adalah sebagai berikut. Peranan olahraga terhadap kardiorespirasi. Penyakit jantung koroner akan terjadi paling tidak 2 kali lebih sering pada orang-orang yang secara fisik tidak aktif dibandingkan mereka yang aktif untuk berolahraga. Dan dari mereka yang mendapat penyakit jantung koroner, mereka secara fisik tidak aktif cenderung lebih berat penyakitnya dan kemungkinan penyembuhan dan kelangsungan hidupnya juga lebih kecil. Yang kedua, bagi orang yang secara fisik aktif umumnya mempunyai tekanan darah yang lebih rendah dan lebih jarang terserang tekanan darah tinggi. Mereka umumnya lebih jarang merokok dan lebih jarang menderita kelainan saluran pernapasan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari melakukan olahraga teratur terhadap sistem kardiorespirasi, terutama pengaruhnya terhadap sistem transport. Dalam sistem transport oksigen sebagai komponen unsur yang terlibat antara lain yaitu sirkulatori, respiratori, dan faktor-faktor level jaringan yang mempunyai jaringan semua yang bekerja sama-sama untuk satu tujuan, yaitu untuk menyampaikan oksigen ke otot-otot yang bekerja. Dengan demikian, perubahan daya tahan kardiorespirasi terjadi pada organ jantung dan paru. Berikut beberapa perubahan utama yang dihasilkan dari aktivitas olahraga yang dilakukan dengan teratur terhadap sistem kardiorespirasi. Yang pertama perubahan pada jantung. Perubahan pada jantung yang pertama yaitu meningkatnya ukuran jantung. Yang kedua, menurunkan denyut jantung. Meningkatnya stroke, meningkatnya isi kuncup atau stroke volume, meningkatnya volume darah dan hemoglobin, dan perubahan kepadatan kapiler dan hipertrofi otot. Yang kedua yaitu perubahan pada paru. Perubahan pada paru yang pertama yaitu peningkatan ventilasi semenit maksimal. Peningkatan ventilasi ini dipengaruhi dengan adanya peningkatan volume tidal dan frekuensi bernafas, sehingga hal ini akan berakibat terhadap peningkatan VO2 max. Yang kedua, peningkatan efisiensi ventilator. Yang ketiga, peningkatan berbagai macam volume dalam paru-paru. Yang keempat, peningkatan kapasitas difusi. Orang yang terlatih cenderung memiliki kapasitas difusi yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak beraktif berolahraga. Hal ini disebabkan karena volume paru-paru atlet menjadi lebih besar sehingga permukaan kapiler alveolar menjadi lebih besar dan demikian proses difusi dapat dilakukan lebih banyak.
kegiatan apa saja sih yang dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi? Nah, berikut beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Yang pertama yaitu berjalan, berenang, atau bersepeda. Aktivitas yang dipilih untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi tidak harus sangat intensif, tapi dimulai secara perlahan-lahan hingga secara berangsur-angsur meningkatkan ke aktivitas yang lebih intens. Jadi semua olahraga juga dapat meningkatkan daya tahan kardiorespirasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.